Wabarakatuh. Hari ini materi kita tentang sintaksis. Ada beberapa poin yang dibahas di dalam sintaksis. Di antaranya ada konsep dasar kalimat, ada ragam kalimat, kalimat efektif, dan analisis kesalahan berbahasa. Dasar kalimat. Sintaksis merupakan kalimat dalam satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan dan tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Di dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun, keras lembut, di sela jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir. Dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, ada tanda tanya, ada tanda seru. Ada kalimat dalam beragam resmi, baik lisan atau tulisan harus memiliki subjek dan predikat. Dalam ragam kalimat, berdasarkan strukturnya, kalimat dalam bahasa Indonesia dapat berupa kalimat tunggal dan dapat berupa kalimat majemuk. Sekarang kita akan membahas kalimat tunggal. Kalau kalimat tunggal terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Subjek adalah orang yang dimaksud, sedangkan predikat biasanya berupa kata kerja. Kalau dapat dilihat dari unsurnya, kalimat panjang dalam bahasa Indonesia dapat dikembalikan kepada kalimat dasar yang sederhana. Misal contoh, mahasiswa berdiskusi. Tadi seperti yang Ibu katakan bahwa predikat itu ada bentuk kata kerja. Jadi mahasiswa adalah subjek, sedangkan berdiskusi itu adalah predikat. Sama dengan Rustam peneliti. Siapa subjeknya? Rustam. Kemudian kata kerjanya di mana di sini adalah peneliti karena dia sedang melakukan penelitian. Selanjutnya kita ke kalimat majemuk. Di dalam kalimat majemuk ada yang namanya kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara ada penggabungan antara dua kalimat yang ditandai dengan kata dan. Misalnya ada dua kalimat, yang pertama kami membaca, kemudian kalimat kedua kami menulis. Setelah ditambahkan kata dan, maka menjadi kalimat majemuk setara, yang jadinya kami membaca dan mereka menulis. Kemudian ada juga kalimat pertama direktur tenang, karyawan duduk teratur. Kalimat kedua para nasabah antri. Jadi kalau kita gabungkan ditambah dengan adanya kata hubung dan, maka menjadi kalimat setara, yaitu direktur tenang, karyawan duduk teratur, dan para nasabah antri. Kemudian yang kedua ada kalimat majemuk tidak setara atau bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat terdiri dari suku kalimat bebas dan satu kalimat yang tidak bebas. Misalnya ditandai dengan kata meskipun, apabila, jika, kalau, sebab, agar, supaya, ketika, sehingga, setelah. Nah, itu ada contoh-contoh kata hubung di dalam kalimat majemuk bertingkat. Seperti contoh, walaupun komputer itu dilengkapi dengan alat-alat modern, mereka masih dapat mengacaukan data-data komputer itu. Nah, di sana kan ada kata walaupun. Dari situ kita dapat melihat bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat bertingkat. Misalnya lagi, ketika hujan turun, saya tidak bisa pergi ke kampus. Nah, di situ juga ada dinyatakan kalimat bertingkat karena adanya kata ketika. Jadi untuk membedakan antara kalimat setara, majemuk bertingkat dilihat dari kata hubungnya. Yang ketiga ada kalimat majemuk campuran. Contoh kalimat majemuk campuran, ada kata hubung di dalam setara, kemudian ada kata hubung di dalam kalimat bertingkat. Misalnya kan contoh kalimat setara itu ada kata dan, sedangkan di dalam kata hubung bertingkat ada kata karena. Kemudian digabung ada kata karena, ada kata dan, maka disebut dengan kalimat majemuk campuran. Seperti contoh, karena hari sudah malam kami berhenti dan langsung pulang. Itu adalah salah satu contoh kalimat majemuk campuran.
Kalimat menurut fungsinya ada kalimat pernyataan atau deklaratif, kemudian ada kalimat pertanyaan atau interrogatif, kemudian ada kalimat perintah dan permintaan atau imperatif, dan ada kalimat seru. Kita bahas yang pertama, kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan dipakai jika penutur ingin menyatakan sesuatu dengan lengkap pada waktu ia ingin menyampaikan informasi kepada lawan berbahasanya. Contoh, Indonesia menggunakan sistem anggaran yang berimbang. Itu adalah contoh pernyataan. Misalnya, kamu hari ini terlambat datang. Itu juga contoh pernyataan. Yang kedua, kalimat pertanyaan. Mungkin kalau kalimat pertanyaan ini semua orang sering melakukannya. Jadi kalimat pertanyaan dipakai jika ingin memperoleh informasi atau reaksi yang diharapkan. Misalnya ditandai dengan kata tanya seperti bagaimana, di mana, mengapa, berapa, dan kapan. Misalnya, berapa hari kamu tidak masuk kuliah? Kapan kamu akan pulang? Itu ada salah satu contoh kalimat pertanyaan. Kemudian yang ketiga ada kalimat perintah dan permintaan. Misalnya dipakai jika penutur ingin menyuruh atau melarang orang berbuat sesuatu. Contoh, tolong buatkan dulu proposal itu. Itu ada salah satu contoh kalimat permintaan. Kalau kalimat perintah, tutup pintu itu, ditandai dengan tanda seru. Itu ada salah satu contoh di dalam kalimat perintah. Yang keempat ada kalimat seru. Kalimat seru dipakai jika penutur ingin mengungkapkan perasaan yang kuat atau yang mendadak. Contohnya, bukan main cantiknya. Itu ada salah satu contoh kalimat seru. Misalnya, hey, kenapa kamu? Itu juga termasuk kalimat seru dan juga kalimat pertanyaan. Kalimat efektif. Selanjutnya, kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca. Ciri-ciri kalimat efektif ada kesepadanan struktur, kemudian keparalelan bentuk, ketegasan makna, kehematan kata, kecermatan penalaran, kepaduan gagasan, dan kelogisan bahasa. Yang pertama kita bahas dulu tentang kesepadanan. Yang dimaksud dengan sepadan ialah keseimbangan antara pikiran dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat diperlihatkan oleh kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Misalnya, ciri-cirinya tidak terdapat subjek yang ganda. Misalnya, bagi saya soal itu saya rasa kurang jelas. Itu terdapat subjek yang ganda karena terdapat dua kata saya. Jadi kita benarkan kalau kesepadanan kemudian dihilangkan, jangan sampai ada subjek yang ganda, menjadi soal itu bagi saya kurang jelas. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada keparalelan. Yang dimaksud dengan keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan nomina atau kata benda, maka bentuk keduanya dan seterusnya juga harus menggunakan nomina. Sama halnya misalnya kalimat yang pertama menggunakan verba atau kata kerja, maka bentuk kedua juga menggunakan verba. Contoh, tahap akhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Nah, kita lihat ada kata pengecatan, pemasangan, pengujian, dan pengaturan. Semuanya diawali dengan kata kerja. Kemudian ada yang ketiga, ketegasan. Yang dimaksud dengan ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Dalam sebuah kalimat ada ide yang perlu ditonjolkan,
kalimat itu memberikan penekanan atau penegasan. Contohnya, bukan 100, 1000, atau sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak yang terlantar. Jadi di sini artinya ketegasan itu membuat urutan kata yang bertahap. Bukan 100, 1000, atau sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Itu menyatakan ketegasan. Kemudian yang keempat ada kehematan. Yang dimaksud dengan kehematan dalam kalimat efektif adalah hemat mempergunakan kata, frase, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Misalnya ada beberapa kaidah yang perlu diperhatikan di dalam kehematan. Misalnya, penghematan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan pengulangan subjek. Contoh, karena ia tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Nah, di sana kan ada dua subjek. Yang pertama ia, kemudian yang kedua dia. Padahal yang dimaksudkan sama. Kemudian supaya terjadi kehematan atau tidak adanya pemborosan kata, maka bisa dihilangkan ia yang pertama atau ia yang kedua. Maka kalimat tersebut menjadi efektif. Misalnya, karena tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Atau karena ia tidak diundang, tidak datang ke tempat itu. Kemudian yang kelima ada kecermatan. Kecermatan adalah bahwa kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pilihan kata. Kemudian yang keenam ada kepaduan. Yang maksud dengan kepaduan ialah pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Selanjutnya, analisis kesalahan kalimat di dalam bidang frasa. Yang pertama, adanya pengaruh bahasa daerah. Misalnya, tunggu sebentar kalau ingin makan, sayurnya belum mateng. Nah, itu ditandai dengan ada bahasa daerah yaitu mateng. Jadi kalau dalam bentuk baku, tunggu sebentar kalau ingin makan, sayurnya belum masak. Yang kedua, penggunaan preposisi yang tidak tepat biasanya terjadi pada kalimat yang menyatakan tempat, waktu, dan tujuan. Contoh, di hari bahagia ini aku persembahkan sebuah lagu untuknya. Itu contoh kalimat bentuk tidak baku. Kalau bentuk bakunya, pada hari bahagia ini aku persembahkan sebuah lagu untuknya. Nah, selanjutnya yang ketiga, kesalahan susunan kata. Salah satu akibat pengaruh bahasa asing adalah kesalahan dalam susunan kata. Contohnya, kamu sudah terima buku-buku itu. Jadi itu ada bentuk tidak baku. Kalau bentuk baku atau bentuk benarnya sudah kamu terima buku-buku itu. Yang keempat, penggunaan unsur yang berlebihan atau mubazir biasanya sering kita jumpai pada kata-kata yang mengandung makna yang sama digunakan sekaligus di dalam sebuah kalimat. Misalnya kalau contoh di sini, keakraban ini dimaksudkan agar supaya ada kontak antar para alumni, itu ada bentuk tidak baku. Sedangkan bentuk bakunya, keakraban ini dimaksudkan agar ada kontak antar para alumni. Jadi yang dimaksud membazir di sini sudah ada kata agar, kemudian juga ada kata supaya. Jadi kalau kita membuatnya baku maka salah satu harus dihilangkan. Yang kelima, penggunaan bentuk superlatif yang berlebihan. Itu adalah bentuk yang mengandung arti paling dalam suatu perbandingan. Banyak yang mengandung arti kata paling itu dapat dihasilkan dengan suatu kata sifat ditambah keterangan amat, sangat, sekali, atau paling. Itu ada salah satu contoh penggunaan bentuk superlatif yang berlebihan. Misal contoh di dalam bentuk tidak baku, pengalaman itu sangat menyenangkan sekali. Nah, jadi bentuk bakunya
pilih saja salah satu atau mau menyenangkan. Misalnya pengalaman itu sangat menyenangkan atau pengalaman itu menyenangkan sekali. Jadi kata sangatnya dihilangkan. Pilih salah satu antara sangat atau menyenangkan sekali. Kemudian misalnya yang kedua juga penderitaan yang dia alami amat sangat memilukan. Jadi tinggal pilih saja kalimatnya yang mana yang akan dihilangkan, amatnya atau sangat. Jadi kalimat tersebut menjadi bentuk baku. Kalau keduanya dibuat maka disebut dengan kalimat bentuk superlatif yang berlebihan. Dalam penggunaan bahasa sehari-hari, kadang-kadang orang salah menggunakan bentuk jamak dalam bahasa Indonesia sehingga menjadi penjamakan yang ganda atau berbentuk rancu. Misalnya di dalam contoh, bentuk tidak baku, para dosen-dosen sedang mengikuti seminar di ruang auditorium. Kalau bentuk bakunya dipilih salah satu saja karena kan sudah, kalau para dosen-dosen artinya menyatakan dosen, jadi pilih para dosen atau dosen-dosen sedang mengikuti seminar di ruang auditorium atau para dosen sedang mengikuti seminar di ruang auditorium. Terakhir, penggunaan bentuk resiprokal yang tidak tepat. Bentuk resiprokal adalah bentuk bahasa yang mengandung arti berbalasan yang dapat dihasilkan dengan menggunakan kata saling atau dengan kata ulang berimbuhan. Akan tetapi jika ada bentuk yang berarti berbalasan itu dengan cara pengulangan kata sekaligus dengan penggunaan kata saling, akan terjadi bentuk resiprokal yang salah. Contoh kalimatnya bentuk tidak baku misalnya, sesama pengemudi dilarang saling dahulu mendahului. Kemudian di dalam bentuk baku, sesama pengemudi dilarang saling mendahului atau sesama pengemudi dilarang dahulu mendahului. Ya, sekian video dari Ibu. Semoga bisa memahami. Untuk lebih jelasnya nanti kita diskusikan via Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.